pagi, ibu bapak, oma opa, dan saudaraku yang baik. Udara pagi di akhir pekan ini dapat kita hirup dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang semangat. Yang sakit pun kiranya sama bersemangat pula. Kiranya semua memuji Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita merenungkan 1 Samuel 12 ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripada aku untuk berdosa kepadamu. Dengan berbukti merupakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Saudara, sikap latah adalah sikap mengikuti orang lain tanpa mempertimbangkan risiko. Kadang malah tanpa dipikir jauh. Orang lain berkata, maka ramai-ramai melakukan hal yang sama. Yang penting, tidak beda dengan mereka. Isa telah menginjakkan kakinya di dalam perjanjian. Di sekeliling mereka hadir pula bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa itu hidup di bawah kepemimpinan raja. Dari sana, umat Allah tergoda untuk juga dipimpin oleh seorang raja. Latah. Mereka mengabaikan sebagai umat kepentingan Allah. Mereka mesti berbeda dengan bangsa lain. Identitas mereka sebagai milik Allah tidak boleh sama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Saudaraku, keinginan menggebu-gebu bangsa itu agar dipimpin raja ditolak Allah. Sayangnya, keinginan mereka bagaikan air bah yang sangat deras dan sulit dibendung. Hasrat mereka tak bergeser, meskipun Tuhan menolak keras. Mengapa Tuhan menolak mereka dipimpin seorang raja? Saat itu, seorang raja di Asia Timur kuno seringkali diposisikan sebagai sosok yang harus disembah. Maka, apabila umat Israel memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa di sekitarnya, itu akan amat berbahaya. Mereka pun nantinya bisa menempatkan raja untuk disembah. Jelas, tindakan latah umat Israel membahayakan, berpotensi merusak kemurnian iman dan kesetiaan mereka kepada Allah. Hal tersebut bisa menimbulkan kemerosotan kehidupan iman umat Tuhan. Adanya raja bisa melunturkan kesetiaan umat Tuhan kepada Tuhannya. Sebab mereka bisa lebih setia kepada manusia ketimbang setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya di mata Tuhan, keinginan memilih sendiri seorang raja digolongkan tindakan berdosa. Akhirnya, Tuhan sendiri yang mengangkat Saul selaku raja pertama umat Tuhan itu. Saudaraku, jelas umat itu butuh terus didampingi dan dibina. Samuel melihat dirinya
harus memerankan tugas itu. Mendoakan mereka tetap setia dan menjaga mereka agar hidup mereka tetap lurus. Berkenaan dengan itu, Samuel menyampaikannya kepada Tuhan bahwa dia akan terus di samping mereka, mendoakan mereka, dan tetap mendampingi untuk memberi bimbingan. Dengan kata lain, Samuel tidak mau membiarkan mereka kehilangan identitas selaku umat Tuhan di hadapan bangsa-bangsa lain. Saudaraku, ketika kita bertemu dengan seseorang yang labil, mereka yang gampang terpengaruh lingkungan, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa membiarkan orang labil itu jatuh, dan kemudian membiarkan jatuh lebih dalam lagi. Atau kita memilih menghakimi daripada mengasihi saat mereka jatuh. Bukan itu pilihan Samuel, dan kiranya jadi pilihan kita juga. Kita membawa mereka dalam doa kita dan membimbing mereka ke jalan yang tepat. Bagaimanapun, doa dan bimbingan dua bentuk kehadiran buat manusia yang labil, yang gampang latah, dan tidak mempertimbangkan resiko dalam bertindak. Dan jika ternyata justru kita sendiri yang labil, kita pun butuh doa dan bimbingan dari orang yang peduli atas kita. Samuel, semoga kita juga, dia mendampingi dan tidak meninggalkan mereka yang labil. Dia tetap menjalankan fungsi pendoa dan penuntun ke jalan yang baik dan lurus. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakan kami sikap bijak dan kesediaan menemani mereka yang tengah labil dalam langkah di tengah kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki akhir pekan bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.